Selamat malam dan salam jumpa kembali saudara sekalian di dalam acara Renungan Malam pada hari ini. Tema rema malam ini adalah Tuhan setia, takut sirna. Dengan dasar firman Tuhan dari Kejadian pasal 46 ayat 4. Kejadian 46 ayat 4. Saya akan bacakan ayat ini bagi kita semua. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, pernahkah kita mengalami rasa cemas atau khawatir atau bahkan takut menghadapi hari depan yang tidak menentu atau hari esok yang kita tidak tahu? Perasaan semacam inilah yang pernah dialami oleh Yakub di dalam kehidupannya. Kitab Kejadian pasal 46 berisi tentang catatan peristiwa pindahnya Yakub beserta seluruh keluarganya ke tanah Mesir berdasarkan undangan dari Yusuf anaknya yang telah menjadi seorang penguasa di Mesir di bawah Raja Firaun. Di dalam catatan Kitab Kejadian pasal 35 ayat 27, kita mendapatkan bahwa Yakub itu tinggal di Hebron. Jadi Yakub ini pindah tempat tinggal dari Hebron ke tanah Mesir. Ketika Yakub sampai di Berseba, kira-kira 45 km dari Hebron, atau 1 hari perjalanan jauhnya, Yakub mempersembahkan kurban sembelihan kepada Allah. Dan pada malam hari, dalam suatu penglihatan, Tuhan Allah berbicara kepada Yakub berdasarkan firman Tuhan yang disampaikan kepada Yakub, seperti yang dicatat di dalam Kejadian pasal 46 ayat 3. Pesan pertama yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada Yakub adalah janganlah takut pergi ke Mesir. Saudara sekalian, kita meyakini bahwa Tuhan itu mengetahui kedalaman hati manusia, termasuk apa yang sedang dirasakan atau dipikirkan. Selain itu, Tuhan juga selalu dengan tepat memberikan apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh manusia. Oleh sebab itu, saudara sekalian, di sini secara tidak langsung dinyatakan bahwa di tengah perjalanannya menuju ke Mesir itu, sebetulnya Yakub juga mengalami rasa khawatir, cemas, dan takut di dalam perjalanannya menuju ke Mesir itu. Saudara sekalian, kekhawatiran, kecemasan, dan bahkan ketakutan yang dialami oleh Yakub itu cukup beralasan. Dari segi lingkungan tempat tinggal, tentu Yakub akan lebih merasa aman dan nyaman bila tetap berada di Hebron, sebab Hebron adalah tempat tinggalnya bersama dengan keluarga besarnya itu selama bertahun-tahun lamanya, ketimbang ia bersama keluarga besarnya itu pindah tempat tinggal ke Mesir. Selain itu, di Hebron, Yakub telah mengenal lingkungan sekitarnya maupun keberadaan teman-teman dari lingkungan keluarga mereka. Perpindahan dari Hebron ke Mesir itu tentu akan menyebabkan diri Yakub dan keluarga besarnya itu menjadi orang-orang asing di tanah Mesir. Namun bila Yakub dan keluarga besarnya itu tetap berada di Hebron, bisa jadi mereka akan mati kelaparan. Karena bencana kekeringan yang mereka alami waktu itu masih akan terjadi selama 5 tahun berikutnya. Saudara sekalian, dari segi umur, menurut catatan dalam Kejadian pasal 47 ayat 9, usia Yakub saat itu adalah 130 tahun. Itu berarti 17 tahun menjelang wafatnya pada usia 147 tahun. Perjalanan jauh ke Mesir yang akan ditempuh oleh Yakub itu tentu tidak cocok bagi orang seusianya. Bisa ada kemungkinan Yakub berpikir bahwa dia tidak akan sampai ke Mesir oleh karena kondisi terkait dengan usianya itu. Bisa jadi Yakub teringat akan Rahel, mendiang istri yang paling dikasihinya, yang juga meninggal dunia di dalam perjalanan. Saudara sekalian, di dalam Kejadian pasal 46 ayat 3 hingga 4, kita mendapatkan bahwa setelah Tuhan berpesan kepada Yakub agar dia tidak takut untuk pergi ke Mesir, Tuhan juga memberikan 3 buah janji yang indah bagi Yakub untuk menguatkan dia agar dia tidak takut untuk pergi ke Mesir. Yang pertama, Tuhan akan membuat keturunan Yakub menjadi bangsa besar di Mesir. Itu berarti di tanah Mesir
jumlah anggota keluarga besar Yakub nanti akan bertambah banyak, bukan berkurang. Yang kedua, Tuhan sendiri akan menyertai Yakub pergi ke Mesir dan akan membawa Yakub kembali dari sana. Itu berarti Tuhan akan memberikan jaminan penyertaan dan perlindungan bagi Yakub sepanjang umur kehidupannya. Kemudian yang ketiga, Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak mata Yakub ketika Yakub meninggal dunia suatu saat nanti. Itu berarti yang pertama, Yusuf itu akan hidup selama Yakub itu masih hidup. Yang kedua, Yusuf itu akan menyertai Yakub pada saat menjelang kematiannya. Kemudian yang ketiga, bahkan Yusuf itulah yang akan melakukan tugas terakhir kepada Yakub ayahnya itu dengan mengatupkan kelopak mata Yakub sebagai tanda kasih dan hormat dari Yusuf kepada Yakub ayahnya itu. Saudara sekalian, sungguh janji firman Tuhan tersebut pasti akan sangat menguatkan Yakub dan menghilangkan ketakutannya. Itulah yang memantapkan langkah Yakub untuk pindah tempat tinggal ke Mesir. Oleh karena Yakub percaya bahwa Tuhan itu setia, maka rasa takutnya pun sirna. Saudara sekalian, sebagai manusia biasa, tentulah masing-masing dari kita pernah atau bahkan mungkin pada saat ini kita sedang mengalami kekhawatiran, kecemasan, atau bahkan juga ketakutan terhadap apa yang akan terjadi atau apa yang akan kita alami pada masa mendatang. Apalagi saat diperhadapkan dengan situasi maupun kondisi yang tidak mudah atau tidak menentu, atau juga hari esok yang kita tidak tahu. Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini juga membuat tidak sedikit orang mengalami kekhawatiran, kecemasan, dan bahkan ketakutan akan hari depan. Apapun rasa khawatir, cemas, atau takut yang kita alami, Tuhan tahu dengan jelas. Ia mengenal pribadi serta kebutuhan kita masing-masing. Tuhan yang telah menyertai Yakub menuju ke Mesir adalah Tuhan yang sama hari ini, yang bersedia menyertai perjalanan kehidupan kita. Dengan percaya bahwa Tuhan itu setia, maka rasa takut kita pun akan sirna. Saudara sekalian, kiranya kita pun makin percaya akan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Ketika kita mengalami segala kekhawatiran, kecemasan, dan bahkan ketakutan, ingatlah Tuhan, dan marilah kita senantiasa datang kepadanya, percaya akan kesetiaannya, dan memohon pertolongannya. Amin. Saudara sekalian, marilah kita bersama berdoa. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa setiap kami adalah manusia biasa yang tidak luput dari rasa khawatir, cemas, maupun takut di dalam kehidupan ini, khususnya tatkala kami menghadapi situasi yang tidak mudah, atau kondisi yang tidak menentu, atau juga hari esok yang kami tidak tahu. Ya Tuhan, bila mana hal itu terjadi atas kami, kiranya Tuhan menolong kami, agar kami tetap percaya akan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan ini. Percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara sekalian, sampai jumpa kembali. Kiranya Tuhan memberkati kita.